Terima kasih Bang Karni. Pertama tentunya kami Polri, keluarga besar Polri, kebetulan saya sekarang penasihat ahli kepolisian bersama guru saya ini Prof. Kiki. Ini kita mengapresiasi atas langkah Presiden untuk menunjuk Jenderal Pol Purnawirawan Dopiri sebagai staf khusus beliau. Karena ini kita anggap beliau akan menjadi penghubung Bang Karni. Jadi apa yang dilakukan oleh Polri, kemudian apa dari yang akan dilakukan oleh tim reformasi bentukan pemerintah ini tentunya akan disatukan. Kemudian yang kedua tentunya kami sangat menyambut baik dengan kehadiran Prof. Mahfud ya, karena kami tahu betul beliau integritas dan beliau sangat mengetahui dalamannya polisi. Sejak peristiwa bulan Agustus kemudian tanggal 5 Bang Karni, Pak kami dipanggil oleh Pak Wakapolri dan atas perintah Pak Kapolri kemudian beliau membentuk 32 penasihat ahli. Ini Bang Karni kan pernah jadi penasihat ahli, sekarang 32 Bang. Dari 32 itu yang dari unsur Purnawirawan Polri hanya 3. Jadi yang 29 itu adalah semua dari para akademisi, profesor-profesor dalam berbagai bidang yang untuk memperkuat dalam rangka kita ingin melakukan refleksi ke dalam. Jadi kalau dikatakan membangkang atau misalnya bersaing saya kira tidak tepat. Kenapa? Karena sejak kejadian itu Kapolri melakukan langkah-langkah proaktif, jemput bola dengan langsung melakukan evaluasi. Jadi pada saat awal September itu evaluasi ke 10 Polda. Melihat semua kejadian baik di Polda Metro, di Bandung, kemudian di Surabaya, kemudian juga di Ujung Pandang dan sebagainya. Setelah itu beliau kemudian melakukan inisiatif dengan membentuk tim akselerasi reformasi Polri. Kenapa tidak reformasi Bang? Ini kebetulan bidangnya reformasi Polri sebelah kiri saya ini Prof. Kiki ini. Beliaulah yang pertama kali yang disampaikan Prof. Mahfud betul bahwa kita harus memisahkan diri dari organisasi ABRI saat itu tentunya mulai dari struktur, instrumental maupun kultur. Hanya tepat sekali yang disampaikan oleh Prof. Mahfud itu yang kami rasakan. Saya juga di Purnawirawan juga kan merasakan bahwa ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki ya tentunya. Dan di sini Pak Kapolri mengatakan kita perlu mereformasi. Kenapa? Transformasi. Transformasi itu diartikan dengan 3 hal. Pertama adalah kita mau kemana. Kemudian yang kedua adalah kita berada di mana. Yang ketiga bagaimana kita menuju ke sana. Nah refleksi ini tentunya Bang Karni kan bisa internal yang dilakukan saat ini dan tentu kita juga harus menerima eksternal. Jadi semua pandangannya atau sudut pandangnya daripada untuk pembenahan itu secara komprehensif. Nah kalau dari luar tentunya kita tidak mungkin menggunakan orang-orang dalam. Pasti kita juga sangat berharap orang luar yang memang ingin bahwa Polri ini berbenah itu akan menjadi masukan. Kita tahu. Kemudian baru saja tadi kami dengan Prof. Kiki kita barusan ada meeting selama 5 jam Bang. Yang tadi juga dari Mabes Polri yang diundang itu adalah semua tokoh masyarakat dan juga termasuk tokoh-tokoh yang biasa mengkritik si Polri dengan tajam. Seperti Pak Bambang Ruminto, seperti Pak Teguh Santoso dan banyak lagi tadi Pak. Dan itu semua menunjukkan bahwa kita betul-betul ingin menerima masukan secara jujur, secara objektif. Nah yang dilakukan sekarang adalah bagaimana menunjuk seseorang yang memiliki integritas. Kemudian dia juga boleh dikatakan adalah sosok yang boleh dikatakan orang ini adalah orang yang bersih, memiliki wawasan akademik yang tinggi, maka ditunjuklah Komjen Pol Profesor Krisnanda. Jadi saya koreksi Bang, Pak Krisnanda sudah bintang 3, kalau bintang 2 mana nanti dia. Jadi beliau hari ini beliau sudah ditunjuk dan sudah membuat buku Prof. Nah ini bintang 4. Ya. Bukan dapat Krisnanda bintang 3 belum. Pakai kehormatan saya dengar. Belum Bang. Nanti tunggu Bang Karni yang kasih inilah. Nah ini adalah salah satu buku Bang yang sudah dibuat oleh Pak Kapolri bukan untuk mendahului tapi tentunya bicara kelembagaan kan kami tentunya sangat tahu bahwa selama proses reformasi yang dulu diantaranya adalah dibidani oleh Prof. Kiki ini sudah banyak norma-norma yang tadi disebutkan oleh Pak Mahfud, Prof. Mahfud, norma-norma yang baik tetapi kenapa kok masih ada pelanggaran terhadap norma itu? Di mana kelemahannya? Apakah fungsi pengawasan? Apakah fungsi kepemimpinan? Nah ini yang sekarang ini sedang didalami oleh tim tersebut. Nah tentunya hasil dari tim akselerasi reformasi Polri ini akan dilaporkan ke Bapak Presiden melalui Pak Doviri.
Disitulah peran Pak Doviri sebagai penghubung untuk menyampaikan Bapak Presiden, dan nanti masukan dari tim reformasi bentukan pemerintah ini akan menjadi masukan sepenuhnya bagi Polri. Sehingga tidak ada namanya hasilnya itu merupakan hasil daripada refleksi diri sendiri, tidak. Tentunya kita juga mengharapkan ada refleksi dari semua pihak. Sejelek apapun refleksi ataupun masukan dari luar, itu akan menjadi sesuatu yang berharga bagi Polri kalau untuk mau berubah. Sekarang tinggal satu, Bang. Kita ini nanti dalam waktu 3 bulan kalau tidak salah, itu akan dengan Pak Ari Ginanjar ya kalau tidak salah tadi, kita akan mengirimkan tim untuk mengevaluasi. Apakah selama 3 bulan ini norma-norma baru yang nanti sudah disepakati berdasarkan hasil daripada tim akselerasi reformasi Polri, ditambah dengan penasihat ahli Kapolri, ditambah lagi dengan tim dari yang tim reformasi bentukan pemerintah ini dilaksanakan tidak oleh semua jajaran. Setelah itu baru kita bisa menilai apakah Polri ini mau berubah atau tidak. Apakah Polri ini sudah berubah atau tidak. Nah tentunya setelah itu akan ada penilaian yang lain daripada Presiden. Jadi kita semua percaya kenapa di polisi ini ada 52 tim reformasi atau akselerasi reformasi dari internal. Karena kita juga punya 32 penasihat ahli. Sehingga penasihat ahli ini kan beliau-beliau kan punya integritas nih Bang. Banyak sekali mereka yang memberi masukan. Memang masukannya pedas ya, masukannya juga tajam. Tapi bagaimanapun sekarang kuncinya adalah apakah Polri mau berubah atau tidak. Kita 3 bulan ke depan setelah nanti diputuskan hasil penggabungan antara tim akselerasi reformasi Polri dengan tim reformasi bentukan pemerintah. Ini akan kita terapkan, kita nilai, dan nanti masyarakat bisa menilai. Demikian Bang Adi.